Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum masuk ke materinya, Pak Salim akan bercerita terlebih dahulu. Simak baik-baik ya. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu komplek. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan komplek mereka. Setiap malam Kamis, kaum ibu di komplek tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat ada pula pengajian bulanan di masjid komplek. Kehidupan di komplek tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga. Karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan komplek. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula peringatan 17 Agustus tiap tahunnya, semua warga aktif mensukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Nah anak-anak, kalian sudah menyimak kisah tadi kan? Tentunya kalian sudah paham tentang hidup rukun. Tapi apakah kalian tahu makna hidup rukun? Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku hidup rukun. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna hidup rukun. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pengertian hidup rukun. Apa sih arti dari rukun? Coba siapa yang tahu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai atau tidak bertengkar. Nah, itu berarti hidup rukun artinya adalah hidup damai dan tidak bertengkar. Anak-anak, hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Apalagi di Indonesia ya, banyak sekali keragaman suku bangsa dan budayanya. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, anak-anak, ayat tersebut memerintahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu, bahkan ketika masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah memahami makna hidup rukun. Pak Salim akan berikan beberapa contoh perbuatan yang akan menyebabkan kita hidup rukun. Di antaranya adalah berpikir sebelum berbicara. Nah, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi, jangan asal bicara ya. Selanjutnya adalah menghargai orang lain, baik kepada orang tua atau orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, maupun teman dari daerah lain. Contoh selanjutnya adalah berbicaralah yang baik. Nah, tidak dengan kata-kata kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Kemudian selanjutnya, utamakan kepentingan umum atau orang banyak daripada kepentingan pribadi. Atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh perbuatan yang bisa menyebabkan hidup kita menjadi rukun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari hidup rukun. Tentu saja, selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan perintahnya, ada beberapa manfaat lagi untuk kehidupan kita. Di antaranya, hidup rukun bisa mempererat tali persatuan. Dengan hidup rukun akan membuat satu dengan yang lainnya merasa saling memiliki. Hal tersebutlah yang kemudian akan mempererat tali persatuan itu sendiri. Kemudian manfaat lainnya, kehidupan akan lebih harmonis. Dengan hidup rukun, saat satu orang menghadapi masalah, maka yang lainnya akan sangat senang untuk membantunya. Sehingga dengan kehidupan saling membantu itu, kehidupan akan lebih harmonis. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah keadaan lebih aman dan tentram antar masyarakat. Apabila hidup rukun dan saling memahami antar masyarakat sudah tercipta, maka masyarakat akan saling menjaga. Dan tentunya hal itu akan membuat keadaan menjadi lebih aman dan tentram karena tidak adanya pertengkaran. Nah, itulah manfaat dari hidup rukun. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita hidup rukun. Oleh karenanya, marilah kita laksanakan hidup rukun di lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antar kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.